Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ketiga dari prediksi soal KSMMA Matematika Terintegrasi tahun 2024. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dua soal terkait tentang zakat. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian menonton video ini, adik-adik ataupun orang tua siswa ataupun rekan-rekan guru yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang ya, karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Kalau misalkan kalian ingin berlangganan yang minimal juara tingkat sekolah, silakan kalian akan mendapatkan beberapa keuntungan dari berlangganan ini. Kalau misalkan kalian juga lagi nyari nih PDF pembahasan soal KSMMA Matematika Terintegrasi tahun 2023 yang tingkat kabupaten kota lengkap nomor 1 sampai dengan 25, Bimbingan Belajar Ar-Rayhan menyediakannya. Jadi ingat, biasanya soal yang keluar di uji coba ataupun simulasi KSM 2024 adalah soal tahun lalu. Kalau misalkan kalian mau menjawabnya dengan benar dan nilainya kamu di simulasi itu tinggi, silahkan miliki sekarang dengan menghubungi Mimin di 087860622162. Harganya masih promo 75.000 saja. Oke? Kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 5. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sejak awal tahun 2023, A, B, C, dan D selalu rutin menyimpan uang mereka setiap bulan dengan nominal yang sama. Nominal yang ditabung B 2 kali lipat dari yang ditabung A. Nominal yang ditabung C 3/2 dari yang ditabung A. Nominal yang ditabung D 5/4 kali yang ditabung oleh A. Jika nominal yang ditabung B setiap bulannya adalah 12 juta rupiah, maka yang sudah wajib zakat pada awal tahun 2024 adalah titik-titik, dengan catatan harga emas adalah Rp900.000 per gramnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan tulis ya kalimat matematika untuk menyimbolkan nominal uang yang ditabung oleh masing-masing orang dan bisa mendapatkan berapa tabungan mereka dalam 1 tahun. Karena ingat, untuk zakat ini, zakat dari uang yang ditabung itu bisa kita lakukan zakatnya, itu kita tunaikan zakatnya kalau misalkan tabungan kita sudah senilai dengan 85 gram dengan harga gram yang berlaku pada saat itu. Berarti kan kita hitung dulu ya agar kita bisa mengetahui si mana, si A, B, C ataupun D yang melampaui nisab zakatnya dan harus wajib bayar zakat penghasilan. Nah, di sini kita tinggal coba kali ya, 85 gram dikaliin dengan besarnya harga emas per gramnya sekarang. Jadi di sini kaliin dengan 900.000. Nah, ini kalau misalkan kita kalikan itu dapatnya adalah sebesar 76.500.000, besar dari nisab zakat pada saat yang ada di cerita ini. Kalau misalkan tabungan mereka selama 1 tahun mulai dari awal tahun 2023 sudah melampaui 76.500.000 ini, maka mereka wajib bayar zakat dari tabungan mereka selama 1 tahun tersebut. Nah, kita mulai untuk menuliskan kalimat matematika dari nominal yang ditabung masing-masing sini ya, A, B, C, dan juga D. Kita mulai dari kalimat yang pertama, dikatakan nominal yang ditabung oleh B itu 2 kali yang ditabung A, maka B itu sama dengan 2A ya, berarti 2 dikaliin dengan A. Kemudian kita lanjut, nominal yang ditabung C itu adalah 3/2 yang ditabung oleh A, berarti 3/2A ya. Kemudian kita lanjut, sini nominal yang ditabung D itu sama dengan 5/4 yang ditabung oleh A. Kemudian dikatakan jika nominal yang ditabung oleh B itu nilainya adalah sebesar 12 juta, maka yang sudah wajib zakat adalah bla bla bla. Oke, karena kita sudah tahu bahwa nilai B-nya 12 juta, coba kita substitusi ke dalam persamaan yang pertama ini, B sama dengan 2A. Otomatis di sini kan B itu sama dengan 2A ya. Kalau kita ubah, kita pindahkan 2-nya ke kanan, maka kita akan dapat A-nya adalah 1/2B. Maka di sini coba kita masukkan 1/2 dikaliin 12 juta, tentu nilainya adalah 6 juta ya, tabungan yang dilakukan oleh si A tiap bulannya. Maka kita sudah mengetahui bahwa A besarnya adalah 6 juta rupiah. Kemudian coba kita substitusi nilainya 6 juta ini ke dalam yang C, maka kita akan mencari tahu berapa tabungan yang dilakukan oleh C tiap bulannya. Maka di sini C kan 3/2 dikaliin dengan 6 juta ya. 6 juta tentu nolnya adalah 6. Kita bagi 2 dapatnya 3 juta. Kemudian kita kaliin dengan 3, maka dapatnya adalah 9 juta yang ditabung oleh si C tiap bulannya. Kemudian kita lanjut. Untuk yang D berarti 5/4 dikaliin dengan 6 juta. Nah, kalau misalkan kita bagi dengan 4 itu bisa dapatnya 1.500.000 ya. Ketika dikaliin dengan 5 dapatnya 7.500.000 rupiah tiap bulan D menabung di bank.
Maka kita peroleh 7.500.000 nominal yang ditabung oleh si D tiap bulannya. Maka dari itu di sini kan kita sudah dapat nilai-nilainya. Coba kita mencari tabungan mereka dalam 1 tahun. Tentu 1 tahun itu ada 12 bulan ya. Maka coba kita kalikan dengan 12 masing-masing nominal yang kita peroleh tadi. Maka kita mulai dari A. Kalau A 6 dikaliin 12 dapat 72 juta. Nah, karena si A ini barulah tabungannya selama 1 tahun 72 juta saja, maka dia belum melampaui nisab zakat yang setara dengan 85 gram emas. Maka dia belum wajib bayar zakat. Kita lanjut untuk yang B. Di sini yang B itu kan tabungannya 12 juta ya per bulan, berarti 12 kali 12 itu sudah dapat 144 juta. Nah, ini kan sudah melampaui ya, maka dia harus wajib bayar zakat. Nah, kita lanjut untuk yang C. Ini kan besar nominalnya adalah 9 juta, berarti 9 dikaliin 12 dia akan dapat setara dengan 108 juta. Karena dia sudah melampaui nisab zakatnya 76.500.000, maka dia berhak membayarkan zakatnya. Nah, kita lanjut untuk yang D. Ternyata di sini dia menabung sebanyak 7,5 ya, 7.500.000 ya, dikaliin dengan 12 itu akan mendapatkan hasil 90 juta. Nah, karena ini ternyata juga sudah melampaui nisab zakat, maka dia juga wajib bayar zakat. Nah, ternyata yang berhak wajib membayar zakat itu adalah 3 orang ya, yang B, C, dan D. Ternyata di opsi ini kayaknya mimin soal ketik ya, jadi nggak ada pilihan jawaban yang tepat, maka kita buat opsi aja sendiri. Yang penting kita sudah tahu jawabannya, itu berarti kita pilih opsi yang baru ini sebagai jawabannya, karena di sini hanya A saja yang belum melampaui nisab zakatnya, yaitu 72 juta di sini, karena dia harus lebih dari 76.500.000 agar dia wajib membayar zakatnya. Maka di sini jawaban yang benar adalah B, C, dan D yang sudah wajib bayar zakat di awal tahun 2024. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, di sini Mimin mau ingatkan buat kalian para peserta KSMMA 2024, kalau misalkan kalian bingung untuk belajar materi keislaman apa saja, apalagi materi tentang ahli waris, kalian wajib banget untuk membeli di sini modul keislaman 15 pieces lengkap. Dari pembahasan di sini kalian bisa lihat materi-materinya, ada tentang zakat yang tadi, juga ada tentang akikah, hukum bacaan, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian tertarik untuk memilikinya semua 15-nya itu, kalian nggak perlu untuk membayar harga satuannya, tetapi harganya cukup 120.000 saja, jauh lebih murah kalau misalkan kalian membelinya secara keseluruhan. Kalau misalkan kalian tertarik, harganya ini lagi promo untuk 100 orang pembeli pertama. Kalau nggak promo, dia akan kembali ke 150.000. Hubungi sekarang di 087860622162. Yuk persiapkan dirimu menghadapi KSM tahun ini dengan belajar dengan menggunakan modul keislaman bimbingan belajar Oraihan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Salah satu rukun Islam adalah zakat, sesuai dengan surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebagai seorang muslim, Pak Ahmad ingin membayar zakat sebesar 2,5% dari hasil penjualan tanah miliknya. Tanah tersebut berbentuk persegi panjang dengan panjangnya itu adalah akar 462 tambah akar 462 tambah akar 462 dan seterusnya. Dan Q-nya itu adalah akar 240 kurang akar dari 240 kurang akar dari 240 dan seterusnya. Nah, di sini tanah Pak Ahmad itu terjual dengan harga Rp500.000 per meter persegi. Sisa uang Pak Ahmad setelah dikurangi dengan pembayaran zakatnya itu adalah titik-titik. Nah, untuk mendapatkan panjangnya, di sini kan panjangnya adalah akar dari bla 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 itu. Maka kalau misalkan coba yang akar dari 420 tambah akar dari 420 ini kita misalkan dengan P, karena kita sudah tahu ya ini nilainya adalah P. Maka di sini coba kita pangkatkan kedua ruas, kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Jadi di sini kami perbesar ya supaya kalian melihat dengan jelas. Di sini kalau dipangkatkan 2, tentu di sini P pangkat 2 hasilnya sama dengan 420 ditambahkan dengan berapa? Ditambahin dengan akar 420 tambah akar dari 420 dan seterusnya ya. Nah, ini kan nilainya adalah P tadi, maka bisa kita tulisin juga dengan P pangkat 2 sama dengan 420 ditambahin dengan P. Maka bisa kita tulisin menjadi P pangkat 2 kurang P kurang 420 sama dengan 0. Nah, ini kalau misalkan difaktorkan, kita akan mendapatkan P kurang 22 dikali dengan P tambah 21 sama dengan 0. Maka di sini kita bisa mengambil nilai P yang memenuhi, itu haruslah kita ambil yang positif ya, karena nggak mungkin panjangnya itu negatif. Berarti kita ambil P kurang 22 sama dengan 0, dapat P-nya adalah 22. Yang satunya nggak memenuhi karena bernilai negatif. Maka sekarang kita sudah dapat nilai P-nya. Jadi kita sudah dapat, kita lakukan hal yang sama untuk mendapatkan nilai Q
key-nya. Jadi bedanya beda tipis aja sih yang key-nya karena dia modelnya pengurangan aja. Maka di sini kita tulisin key itu sama dengan kan akar dari 240 kurang akar dari 240 dan seterusnya ya. Ini akan berulang terus. Kalau kita pangkatkan kedua sisi, kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan key pangkat 2 sama dengan 240 kurang key, sama kayak tadi dia akan berulang lagi. Dia akan munculnya seperti ini. Kalau misalkan kalian penasaran, dapatnya akar 240 lagi, akar 240. Nah, ini kalau misalkan kita lihat kembali di soalnya, ini kan modelnya key, maka bisa kita ganti juga dengan nilai key. Nah, kayak gini. Kalau misalkan kita pindahkan semuanya ke ruas kiri, kita akan peroleh key pangkat 2 kurang key atau tambah key. Tentu tambah key ya, karena ini negatif pindah ke ruas kiri. Dapatnya kurang 240. Nah, kalau misalkan kita faktorkan ini, kita akan mendapatkan key tambah 16 dikaliin dengan key kurang 15 sama dengan 0. Kalau misalkan kita melihat yang tadi, tentu kita ambil yang nilainya positif. Ini nilainya negatif, maka tidak memenuhi. Kita ambil yang key kurang 15 sama dengan 0, key-nya sama dengan 15. Nah, karena kita sudah mengetahui ini dalam satuan meter ya tentunya, maka coba kita tinggal kaliin aja keduanya untuk mendapatkan luas tanah. Dikali Q dapatnya adalah 22 dikaliin dengan 15. Ini kan dapat 330 meter persegi. Nah, berarti untuk mendapatkan harganya itu kan 330 dikaliin dengan 500.000. Kalau misalkan kita ingat bahwa pajaknya itu kan 2,5%, maka kita tinggal kaliin aja ini dengan 97,5% untuk mendapatkan sisa dari pembayar zakat Pak Ahmad tadi. Ini kalau misalkan dikaliin 330 dikalikan dengan 500.000 ya, itu dapat berapa? Dapatnya adalah 165 juta. Nah, ini tinggal dikaliin dengan 97,5% atau setara dengan 97,5 per 100. Ini 02-nya dicoret, berarti tinggal 1.650. Jadi kita tulis 1.650 dikaliin dengan 97,5. Kalau kalian mau kali itu dapatnya berapa? Nah, ini kalau misalkan kalian kalikan, di sini Mimin cepatin aja hitungannya, nanti kalian bisa uji sendiri. Hasilnya adalah 160.875.000 rupiah. Ini adalah sisa dari setelah Pak Ahmad itu mengeluarkan zakatnya. Jadi zakatnya itu sekitar, kalau misalkan ada yang tanya, zakatnya itu kan tinggal dikali dengan 2,5% ya. 330 nya tadi dikali 500 kali 2,5%. Itu besarnya kalau ada yang tanya 4.125.000 ya besarnya zakat. Tetapi yang ditanya tetap adalah sisanya. Maka jawaban dari soal ini yang paling tepat adalah opsi yang mana? Opsi yang C. Ini adalah jawaban paling tepat. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah, oke? Nah, jadi itu dia tadi 2 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang materi zakat. Nah, kalau misalkan kalian butuh materinya, sekali lagi jangan malu-malu untuk beli modul keislaman dari bimbingan belajar Orhan. Nah, di sini kami sudah menyiapkan 1 buah latihan soal yang terkait tentang soal yang tadi nomor 6. Kalau misalkan kalian penasaran, silahkan dicoba. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar, oke? Jadi kalau misalkan kalian sekali lagi membutuhkan soal dan pembahasan dari soal uji coba yang akan keluar beberapa hari ke depan, silahkan kalian pesan di bimbingan belajar Orhan. Harganya itu 75.000 saja. Kalau misalkan kalian berminat, silahkan hubungi WA kami ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.